Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan permenungan yang akan kami dalami hari ini. Dan semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk mampu mengejawantahkannya konkret dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah merasakan bahwa sudah berusaha menjadi orang baik? Sudah rajin mengikuti kegiatan-kegiatan hidup menggereja, tetapi kita terus dihantam dengan persoalan dan permasalahan. Kita bertanya apa yang kurang kepada Tuhan. Masalah datang silih berganti, dan rasanya Tuhan diam begitu saja. Tuhan tidak berpihak menurut kita, kepada kita. Kalau kita pernah merasakan itu, kita tidak pernah sendirian. Bahkan para murid Yesus pun pernah bingung dan takut. Dalam kisah para rasul, dalam bacaan itu Paulus bertemu dengan sekelompok murid yang sudah percaya, tetapi ternyata belum menerima Roh Kudus. Mereka tahu tetapi mereka belum percaya. Mereka bahkan belum tahu bahwa ada Roh Kudus itu sendiri. Ini mengajarkan kita bahwa percaya saja tidak cukup sebenarnya. Kita perlu mengalami Allah secara nyata dalam perjumpaan pengalaman, pertemuan personal, pengalaman pribadi, hubungan kebersatuan dan persatuan dengan Allah itu sendiri. Baru kita bisa merasakan bahwa Allah lewat rohnya benar-benar dan sungguh-sungguh ada. Dan kita perlu membiarkan Roh Kudus hidup dan berkarya dalam hati kita untuk memberi keberanian, sukacita dan semangat, memberi daya dan kekuatan, menggerakkan kita. Roh yang menuntun kita pada pembenaran dan kebenaran, yang pada akhirnya kita mengakui bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Mazmur hari ini juga mengingatkan kita bersama bahwa orang benar bersukacita di hadapan Allah. Allah membela anak yatim dan para janda. Mungkin kita sedang merasa sendirian, tidak punya siapa-siapa, atau tak ada yang mengerti. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu siapa kita. Dia tidak buta terhadap air mata kita. Tuhan adalah Bapa bagi yatim piatu dan pelindung bagi para janda. Simbol dari mereka yang rentan dan tak berdaya. Artinya Tuhan selalu di pihak yang lemah dan selalu setia. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, dalam dunia kita menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia.
Hal ini bukan sekedar janji bahwa hidup akan mudah, tapi ini adalah jaminan bahwa kita tidak akan sendirian. Yesus tidak menjanjikan hidup bebas dari masalah, tapi ia menjanjikan dirinya bahwa dalam semua perjuangan hidup, dia hadir dan sudah menang. Kita tinggal mengimani, menghidupi, menghayati, dan mencoba mengejawantahkan, mempraktekkan, mengkonkretkan firman-Nya itu, sabdanya itu, dirinya, teladannya itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, jangan berhenti hanya pada pengetahuan tentang Tuhan. Iman bukan cuma soal tahu ajaran, menghafal doa-doa atau rutin pergi ke gereja, mengikuti seluruh kegiatan aktivitas pastoral. Tuhan rindu tinggal dan berkarya dalam hidup kita sehari-hari secara personal. Mintalah Roh Kudus masuk ke dalam pikiran, hati, dan seluruh diri kita, seluruh tugas karya dan pelayanan kita. Dan mulailah hari dengan doa yang sangat sederhana. Datanglah Roh Kudus, tuntunlah aku hari ini. Hidup akan terasa berbeda ketika Roh Kudus menyala dalam diri kita. Kita jadi lebih peka, lebih sabar, lebih kuat, dan lebih berani, lebih mengerti apa itu kebenaran. Saat kita merasa lelah, merasa tidak cukup hebat, ingat bahwa Tuhan adalah pembela orang yang lemah. Di dunia ini kita sering merasa tidak dianggap, gagal atau sendirian, tapi Tuhan justru bekerja lewat orang-orang yang rendah hati dan terbuka. Dia bukan mencari yang sempurna, tapi yang berserah, yang percaya, dan yang mau melakukan, mau mengikuti firman Tuhan. Maka saudara-saudari, tidak perlu kita malu. Mari kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Disitulah justru kuasa-Nya bekerja paling besar. Kalau hidup terasa berat dan jalan kita penuh dengan persoalan, tantangan, dan masalah, maka kita tidak perlu menyerah dan tidak usah menyerah. Yesus sudah lebih dahulu memikul salib dan menanggung segala penderitaan. Dan akhirnya Ia menang atas maut dan kematian itu. Maka kita perlu mencontoh Yesus. Dan Tuhan selalu beserta kita. Dalam badai, dalam tangis, dalam kegelisahan, Ia ada dan Ia hadir. Ia bekerja, Ia berpihak untuk kita. Dialah hidup kita. Maka saudara-saudari, mari kita berjalan terus melangkah dengan penuh pengharapan pada tahun peziarahan, tahun pengharapan, di mana kita percaya dan berharap di dalam Yesus ada hidup dan kebahagiaan. Dengan Roh Kudus yang selalu ada dan beserta kita, yang menguatkan dan menuntun kita, memberi daya dan memampukan kita, maka kita akan sanggup melalui seluruh peristiwa hidup kita dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau tidak menjanjikan hidup yang selalu mudah, tapi Engkau menjanjikan bahwa kami tidak akan sendirian. Engkau mengutus Roh-Mu, Roh Bapa dan Putra, untuk ada dan selalu menuntun dan membimbing kami dalam seluruh peristiwa kehidupan kami. Datanglah ya Roh Kudus dan penuhilah pikiran dan hati kami serta diri kami. Ajar kami untuk berani lebih percaya dan bersaksi, mewartakan damai dan kerajaan kasih. Dalam nama-Mu, Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah
sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.